Deniat. Ini udah berapa orang nih? Baru berapa nih? 9, 17. Mungkin sambil menunggu yang lain bisa memperkenalkan diri, terus posisi di mana, maksudnya apakah di Bogor atau di kampung gitu. Silakan. Baik. Ini siapa nih? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Diki Zidan Maulana. Nah, Posisi saya di Bogor, di rumah. di rumah ya. Sehat-sehat semua kan Ya, ya? Pak. Ya. Jelas, Pak. Lanjut. Lanjut yang lain. Halo, yang lain mana? Tadi siapa? Saya absen aja lah ya. Gani Ginawan. Coba. Hadir, Pak. Hadir. 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 Oke. Terus siapa lagi nih? Ridayanti siapa nih? Ridayanti. Hadir, Pak. Hadir ya. Daniar hadir ya. Daniel, Pak. Hadir. Hadir ya. Ini sudah 25 orang nih. Sambil ini ya, sambil nunggu yang lain. Kalau mata kuliah lain, Vicon ini juga ya semuanya atau gimana? Enggak semua, Pak. Hah? Tidak semua. Enggak semua ya. Ya inilah kendala apa namanya dengan ada Vicon ini kan. Ini saya juga baru belajar, makanya mungkin ada yang apa yang belum tahu saya, tapi saya tadi sudah nanya ke anak-anak saya gimana caranya nih. Kita tunggu dulu yang lain ya. Iya, Pak. Ini kelas Iya, Pak. F sama G ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Saurut ini aja lah ya, urut daftar hadir aja ya. Bapak. Adinda ada, nah Adinda. Adinda Hanum. Hadir, Pak. Hah? Ada ya? Oke. Muhammad Iksan Alfian. Belum ya? Nikita Sugiarto. Tadi ada kali ya? Hah? Hadir. Hadir. Eko Kriswanto. Belum ada ya? Ninda Trisa Alia. Emma Hartati. Hadir ya? Oh ya. Hadir. Bagas. Hadir, Pak. Hadir. Faras. Belum. Muhammad Fauzan. Belum. Masih tidur. Ya. Teno Rizky. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Rizky Amanah. Hadir, Pak. Hadir. Audrey. Belum. Delsa.
Hadir, Pak. Hadir ya. Ya. Nadila, Hadir, Pak. hadir ya. Sarah, Sarah Silva, belum. Salsabila, Hadir, Pak. ya. Dani, Hadir, Pak. Anissa Cahya Pertiwi, Asyifa Fitriana, Hadir, Pak. ya. Esa, Dita, Reza, Tri Utami, banyak yang belum hadir ya. Kompinya hadir nggak kompinya? Hadir, Pak. Hah? Hadir. Kompinya bisa nggak mengabsen teman-temannya? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini yang Nah. sudah terdata baru 36 orang nih. Iya, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Gimana kuliah dari rumah nih? Ada kesulitan nggak ya? Kurang efektif aja, Pak. Apa? Asik. Kurang begitu efektif. Kurang disiplin aja kali ya? Iya, Pak. Benar. Ada aja gangguan ya? Jaringan, Pak. Hah? Sama Iya. kuota, Yang Pak. utama jaringan, Pak. Oh jaringan. Karena banyak yang pakai, Pak. Oh Jadi iya, Telkomsel aja sampai ngedown, Pak. Coba yang di luar Kota Bogor siapa aja? Ini Saya, Pak. domisilinya di mana? Pak. Aku. Saya udah mudik, Pak, ke Bogor. Hah? Sukabumi. Sukabumi, terus di mana lagi? Cianjur, Pak. Cianjur, Subang, Pak. Subang. Yang lebih jauh lagi ada? Nggak ada ya? Halo? Nggak ada, Pak. Halo, halo, halo. Ya. Ini udah 38 orang nih yang bahan saya sampaikan terakhir udah dibaca belum? Udah buka, Pak. Hah? Baca belum? Yang anggaran kas yang kemarin saya sharing di grup WA. Udah dibaca Udah, belum? Pak. Udah baca. Hah? Udah, Pak. Yang Udah, lainnya? tapi belum. Udah, Pak. Baru sebagian, Pak. Apa? Baru sebagian atau gimana? Sebelum kita mulai ini ya, kita mungkin kuliah Vicon ini kan nggak salah katanya dibatasi 40 menit ya? Iya, Pak. Benar? Iya, Pak. Ya, Iya. aja lah kali ya nanti. Ini saya baru pertama kali juga pakai ini. Pertama kali. Iya.
Ada ini nggak dari yang lain sambil nunggu yang lain nih, sambil nunggu kita mulai jam berapa? Mungkin pas 10 menit lagi dah ya. Dari yang lain, Sakti Albar nih, Sakti Albar. Halo. Ya, hadir, Pak. Ya, silakan. Kalau ada yang mau dikomentari dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Halo. Halo, Pak. Ya, Halo Pak. nggak gini sambil nunggu teman yang lain. Silakan kalau ada yang ingin berkomentar atau apa gitu. Jadi nggak diam aja kita nih. Ayo silakan. Komtinya siapa nih? Komti ada 2 kan? Iya. Satu Hadir. siapa komtinya? Lupa ya namanya. Vita, Pak. Siapa? Vita, Pak. Vita. Vita. Satu lagi. Tes. Bagas, Pak. Bagas ya? Iya, Pak. Mana nih Bagas? Hadir. Iya hadir. Komentarnya lah apa nih Bagas? Kita tunggulah temannya dulu ya. Ini udah berapa orang nih? Udah 41. Udah 41. Halo. Lihat nggak ini yang saya paparan ini? Lihat nggak ya? Lihat. Iya, Pak. Lihat ya. Kelihatan, Pak. Lihat Pak. Lihat, Pak. Iya Pak, lihat Pak. Ya. Jelas Pak. Oke, saya juga gimana nih mulainya ntar. Lihat, Pak. Lihat ya. Ya. Jadi gini, bentar. Kita mau coba, dengar nggak suaranya ya? Dengar. Dengar, Pak. Dengar. Benar, Pak. Benar Pak. Ini soalnya soal yang dulu. Jadi soalnya soal sapu jagat. Satu soal untuk ngerjain semua pertanyaan. Sekarang kita mau buat anggaran kas ya. Nah, anggaran kas. Nah, yang saya yang saya kasih mirip stabilo ini, kas ini adalah yang akan kita gunakan data-datanya waktu menyusun anggaran kas ya. Ini kas di 1 Januari berapa nilainya? $1.700. 2.700 ya. 2.700. Terus berikutnya data apa yang kita gunakan untuk ini? Nah ini total penjualan bulan Desember 153.000. Ini informasi berikutnya penjualan tunai
Jadi di samping penjualan kredit ada penjualan tunai. Bulan Desember berapa? 5.300. 5.300. Dan Januari sekian, Februari sekian, dan Maret sekian ya. Iya, Ya. Pak. Iya, Pak. Iya. Nah ini yang saya bilang tadi, ini adalah yang akan kita gunakan dalam menjawab soal menyusun anggaran kas ya. Ini ramalan penjualan, terus biaya variabel, komisi, biaya tetap. Ini kan udah ada soal dari kemarin. Terus berikutnya, nah ini kebijakan penjualannya. Ya, kebijakan penjualannya ada apa? Bahwa Setiap bulannya diterima sekitar 10%. 10% pembayaran. jadi yang 10% dibayar tunai ya, Ya. 85% lagi di bulan berikutnya, dan sisanya pada bulan berikutnya lagi ya. Ya. Contohnya misalnya bulan Januari, berarti 10% di bulan Januari diterima, 85% di bulan Februari, dan sisanya yang 5% di bulan Maret. Kredit. Ini pengeluaran kas juga gini, pengeluaran kas itu untuk bayar, kita beli bahan baku, di sini kita belinya juga 60% dibayar tunai, dan 40% di bulan berikutnya ya. Jadi misalkan kita belanja 100.000, maka 60% di bulan Januari, maka 60% dari 100.000 itu dibayar di bulan Januari, dan 40% lagi di bulan Februari ya. Nah ini soalnya ini hanya untuk refreshing soal sebentar. Sekarang kita ke jawaban yang ininya, jawabannya kita lihat di sini. Oke. Di sini penyusunan anggaran kas ya. Kita bentar nih. Ups. Jadi kita ini dulu ya, pengertian anggaran kas itu. Pengertian anggaran kas adalah apa? Yaitu anggaran kas adalah suatu alat yang dapat digunakan ya oleh pimpinan untuk meramalkan atau memperkirakan kebutuhan jangka pendek dan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan uang selama periode tersebut. Nah ini kita diskusi ya. Mungkin nggak suatu perusahaan dia mengalami keuntungan ya, dia ada untung gitu ya. Tetapi dia kesulitan keuangannya, uang tunainya, mungkin apa enggak dong? Silakan. Mungkin. Hah? Mungkin. Mungkin, Pak. Gimana mungkin penjelasannya gimana? Memang mungkin iya, penjelasannya gimana nih? Siapa? Jadi saya ulang, perusahaan A untungnya misalnya 100 juta. Tapi mungkin nggak uang kasnya minim sekali. Hanya misalnya mungkin 2 juta misalnya. Mungkin apa tidak? Mungkin ya? Halo? Mungkin. Mungkin. Ya. Mungkin, Ya. Pak. Bisa saja, karena perusahaan mengalami satu laba, tapi uangnya itu belum tentu ada di kas. Bisa saja uang itu masih mengendap di apa? Di piutang. Piutang. Ya. Piutang belum tertagih. Jadi mungkin piutang kita besar, belum tertagih gitu ya. Oke, ini kalau teorinya Anda baca aja ya, manfaat anggaran kas, tujuannya. Nah, tujuannya adalah menentukan posisi kas pada
berbagai waktu. Kita ingin melihat berapa posisi kas, yaitu uang masuk dan uang keluar ya. Memperkirakan kemungkinan terjadi defisit atau surplus ya. Ya, dan kita ada rencana membayar utang dalam jangka pendek, tapi duit kasnya nggak cukup, misalnya kan, bisa saja. Bisa juga untuk mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek. Jadi kalau uang kita yang akan kita peroleh itu tidak cukup untuk membayar utang jangka pendek, ya kita cari pinjaman, ya, cari pinjaman untuk menutup dulu gitu, ya. Ini ada, lanjut baca aja. Nah ini sekarang kita ke sumber dan penggunaan kas. Sumber kas dari mana aja kira-kira? Uang masuk adalah dari hasil penjualan kan? Iya nggak? Iya, Pak. Iya. Dari hasil penjualan. Nah, penjualan ada dua, penjualan tunai, ya kan? Hasil menagih piutang dagang. Nah, hasil menagih piutang ini adalah akibat dari kita menjual secara apa? Kredit. Kredit. Kan? Secara kredit. Terus pendapatan lain seperti bunga. Kalau kita naruh uang di bank, kita dapat bunga atau jasa giro atau bentuk lainnya. Terus adanya pengurangan pada aktiva tetap, seperti kita menjual aktiva yang tidak terpakai. Jadi aktiva yang kita punya, yang kita jual, uangnya masuk kas. Terus ada sumbernya lain, adanya penerimaan yang bukan penghasilan, seperti kredit dari bank. Kita mengajukan pinjaman dari bank karena uang kita nggak cukup. Ada juga penambahan modal sendiri oleh pemilik. Ini sumber utama dari kas masuk ya, sumber utama kas masuk. Terus berikutnya, nah kas keluar untuk apa? Ya, untuk bayar keperluan operasional ya, beli bahan baku, bayar gaji, upah kerja, bayar biaya overhead, dan lain-lain. Bayar pada kreditur, ya, baik bunga maupun angsurannya. Pembelian aktiva tetap, ya, pembayaran kepada pemilik, bayar dividen atau pengembalian modal, atau bayar pajak gitu kira-kira ya. Yang lainnya mungkin ada. Nah, halo? Nyimak semua nggak? Hai, Pak. Ya? Coba. Ya? Ya, Pak. Hadir. Ya, Ya. Nanti gini aja, kalau hadir Pak. ada yang kurang paham tanya aja ya, langsung aja. Ini Iya, kalau Pak. Ya, Pak. di langkah pertama dalam menyusun anggaran kas, kita penentuan rincian penjualan. Penjualan kita ini apa saja, maksudnya berapa saja dan di bulan apa saja, ya. Di sini rincian dari soal ya. Total penjualan diketahui di Desember 153, di Januari 179 sekian, Februari 225 juta dan 225 ribu, dan Maret 100.500 ya. Nah ini terdiri dari mana? Ayo, penjualan kas kan, ada penjualan tunai. Berapa penjualan tunai? 5.300. 5.300 dolar. 5.300. Ya. 1.500. Ya. Jadi 8.000, 3.500. Jadi penjualan tunai ditambah penjualan kredit sama dengan total penjualan. Jadi 5.300 ditambah 147.700 sama dengan 153.000. Oke. Ini nggak ada masalah, ini kan tinggal membuat aja kita kan. Dari soal ada Desember berapa, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Oke. Itu tahap 1, langkah pertama. Langkah kedua penentuan kebijakan penjualan kredit. Ya, kebijakan seperti apa? Ya, coba Ramdhani Agam mana? Ada Ramdhani Agam?
Ada. Nah, coba baca kebijakan penjualan gimana maksudnya Adam? Agam. Nih. Yang ini nih. Iya, Pak. Coba Agam jelasin lah. Ayo Agam. Yang mana, Pak? Ini kebijakan penjualan kredit. Coba Agam jelasin. Ada 10%, 85%, 5%. Bisa Agam? Agam? Halo? Atau yang lain siapa? Halo siapa nih yang mau Diki Zidan ada? Diki Zidan. Ada, Pak. Nah, coba Diki, gimana Diki? Yang ini. Bentar, Artinya- Pak. Saya bingung. Oh, bingung ya? Oke, gini maksudnya ya. Iya, Pak. Makanya ya. Jadi kalau di sini kebijakannya adalah kita menjual barang itu secara non tunai ya, secara kredit. Kredit artinya apa? Barang diserahkan sekarang, uangnya kita terima nanti ya, tidak sekarang gitu. Nah, di sini PT ini punya kebijakan ya, masing-masing perusahaan mempunyai kebijakan masing-masing. Ada sama, ada juga bisa beda ya. Nah, ini contohnya begini. Perusahaan ini mempunyai kebijakan penjualan adalah kalau dijual misalnya bulan Februari, di bulan Januari, atau ini bulan Januari, ini Januari kita lihat sini ya. Ya. Ya, 10%. Januari. Artinya apa? Di bulan Januari kita terima uang penjualan sebesar 10% dari total penjualan. Jadi kalau total penjualannya 1.000, maka kita terima 10% dari 1.000 adalah 100 kan? Di bulan Januari, di bulan penjualan. Terus yang sisanya kapan bayar? Nah, 85%-nya itu dibayar di bulan Februari. Ini bulan Februari dibayarnya. Nah, baru berapa nih? 10 tambah 85 adalah 95% kan? Nah, sisanya yang 5% ini diterima 2 bulan setelah bulan penjualan, diterima di bulan Maret. Gitu ya. Jadi kalau kita jual di Januari, maka penerimaannya 10% di bulan Januari, 85% di bulan Februari, dan 5% di bulan Maret. Kalau penjualannya di bulan Maret, coba siapa nih? Muhammad Rizky. Monitor nggak Muhammad Rizky? Hadir, Pak. Nah, coba. Kalau penjualan di bulan Maret, kita terimanya berapa persen di bulan Maret? 10%, Pak. 10. Di bulan April? 85%. Dan di bulan Mei 5% ya. 5%. Nah, jadi kita udah tahu ya. Jadi kalau penjualan bulan Desember misalnya, maka 10% diterima di bulan Desember, 85% di Januari, dan 5% di Februari. Itu kebijakannya. Ya. Kita lanjut. Itu langkah kedua ya. Nah, sekarang Iya, Pak. kita bikinlah. Kita buat penyusunan estimasi penerimaan kas dari penjualan kredit ya. Iya, Pak. Kita di bulan Desember ya.
di bulan Desember kita ada penjualan kredit 147.700 ya. Itu dari mana? Kita lihat ke atas tadi ya. Kita lihat ke atas. Lihat ke atas. Nah, ini dia. 147.700 ya. Nah, yang Desember ini. Kita lihat ke bawah lagi. Nah, ini 147. Ini total penjualannya ya, penjualan kredit. Nah, kita buat di bawahnya 10% diterima di bulan Desember. Januari. Kan? Desember. Nah, 85% diterima di bulan Januari, 5% diterima di bulan Februari. Jadi ini yang di Desember ini 14.770 adalah 10% dari 147 ya. Iya, Pak. Nah, ini Desember. Januari juga sama. Ini penjualannya 135.000. Kita terima 10% di bulan Januari, 13.500. Diterima di bulan Februari 85%-nya. Diterima di bulan Maret 5%-nya. Terus Februari juga begitu, ya. Februari kita terima di bulan Februari 10%, 85% di bulan Maret. Bulan Maret juga gitu ya. Bulan Maret berapa penjualannya? 97.000 ya. Nah, bulan Maret 10%, jadi 9.700. Nah, di 85% di bulan April gimana? Ya ada di sini. Karena soal meminta hanya membuat anggaran kas di Februari, Maret. Jadi yang April, Mei-nya nggak usah kita sajikan ya. Karena hanya dibuat 3 bulan, Januari, Februari, Maret ya. Jadi 3 bulan ini Januari, Februari, Maret. Jadi kita jumlah nih ya. Nah, karena kita buat Januari, Februari, Maret, ya Desember ini tidak kita jumlah. Ini hanya contoh aja bahwa ini ada penjualan di bulan Desember. Jadi di bulan Januari ada berapa total penjualan kredit kita? Total penerimaan uang? 139.45.000 rupiah ya. 45 dolar. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu terdiri dari penerimaan penjualan Desember, penerimaan penjualan Januari. Ya. Iya, Pak. Di Februari juga gitu. Berapa? 143. 835. Jadi berasal dari penjualan bulan Desember. Jadi walaupun Desember kita penjualan, ya, walaupun kita jual di Desember, kita masih ada terima uangnya di Februari, ya kan? Iya, Pak. Di Januari kita terima penjualan, di Februari kita terima penjualan di Januari 85%-nya, ya. Iya, Pak. Terus Maret juga itu kita jumlah, total inilah penerimaan kas, ya, penerimaan kas Januari, Februari, Maret, ya. Ini angkanya, ya. Udah, ini udah dapat angka ketiga. Kita berikutnya, ada yang nanya nggak? Kalau tanya langsung aja, ya. Halo. Ya, Pak. Halo. Ada, Pak. Nah, ini tadi adalah dari sisi penerimaan kas ya. Dari sisi penerimaan kas. Ya, sekarang kita dari sisi pengeluaran kas ya. Yaitu kebijakan pembayaran pembelian bahan baku. Jadi coba siapa nih? Bentar, saya nggak hafal namanya nih. Volunteer aja lah, siapa nih? Sebentar. Ica ada Ica. Ica Sucihati. Ada, Pak. Nah, coba Ica jelasin
ini kebijakan pembelian bahan baku ini, yang ini nih. 60%, 40%, coba Ica jelasin. Itu mirip-mirip dengan penjualan, ya. Coba Ica. Salah nggak apa-apa. Adalah kita melakukan pembelian bahan baku. Gimana Ica? Iya, Pak. Nggak ngerti, Pak. Hah? Belum? Nggak ngerti. Oke. Belum. Kita beli bahan baku, kita beli kan bahan bakunya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Beli dari pihak luar. Iya, Nah, beli itu bisa dua cara, tunai Eko. sama kredit kan? Kredit. Tunai, Iya. bayar langsung, barang datang kita bayar, atau barang datang kita bayarnya kemudian. Nah, di sini apa yang bisa kita ambil simpulkan adalah bahwa kita belanja atau membeli bahan itu 60% itu kita bayar di bulan pembelian. Bulan pembelian. Artinya apa? Kalau kita belanja di bulan Januari, kita akan bayar 60% dari total pembeliannya di bulan Januari. Di bulan Januari kita bayarnya. Yang 40%-nya Iya, Pak. di bulan berikutnya. Bulan apa berikutnya? Bulan Februari. Ya. Februari. Nah, jadi kita lihat sini nih. Nih tabel saya bikin. Kalau bulan pembelian ya, bulan pembelian di Januari, kita bayarnya di Januari 60%, Februari 40%. Kita belanjanya Februari, bayar di Februari 60%, di Maretnya 40%. 40. Kalau belanjanya bulan Maret, bayarnya berapa? Di bulan Maret 60%. 60%. 60% Maret, Ya. 40% April. Apa sih? Jadi seperti ini kebijakannya. Terus apakah ini sama setiap perusahaan? Enggak juga, tergantung kebijakan perusahaan. Ada perusahaan yang jual tunai, ada uang, ada barang. Ada yang seperti itu. Dia nggak mau menjual secara kredit. Tapi ada juga yang mau dan lazimnya penjualan itu jarang yang tunai. Jadi ada yang kredit itu ya. Nah, ini salah satu contohnya. 60% dibayar pada bulan pembelian, 40% dibayar 1 bulan setelah bulan pembelian. Ya, ini contoh 60% dan 40%. Mungkin aja di sini bukan 60%, 70, di sini 30 gitu kan. Atau di bulan pembelian 30%, di bulan berikutnya 70%. Jadi tergantung dari soalnya ya. Oke, terus berikutnya ini kan dari kebijakannya, kita lihat selama ini kita belanja seperti apa gitu kan. Nah, ini di soal ini diketahui ya, bulan pembelian Desember itu kita belanja 25.750 ya. Terus kita belanja Desember 25.750, kita bayar di bulan apa? 60%? Di bulan Desember. 40%-nya lagi di bulan Januari. Sekarang saya ingin nanya, kalau kita belanja di bulan Maret 18.325, itu bayarnya di bulan apa aja? Bulan Maret sama April. Maret berapa? Maret 1.995. 10.945, April di 733. 330. Ya. Betul. Jadi di bulan Maret itu kita bayar 60%-nya 10.995 dan sisanya di 40%. Ini kita jumlah ya, Januari kita ada pengeluaran uang Januari untuk pembelian Desember 10.300, pembelian Januari 16.350, kita jumlah totalnya 26.650. Terus di bulan Februari
ada 10.900 itu pembelian di bulan Januari, ya, pembelian di bulan Januari, terus di pembelian bulan Februari juga ada 20.145, totalnya 31.045. Ini begitu juga di bulan Maret, ya. Nah, ini kita balik sedikit ke atas. Kita menjual barang itu ya secara kredit, ada nggak kemungkinan tidak tertagih? Halo? Ada. Hah? Ada Pak. Ada ya? Ada, Pak. Ada Pak. Ada. Nah, kalau ada yang nggak tertagih, gimana pembukuannya kita? Atau gimana nyatatnya gini? Kita balik ke atas dulu ya. Nah, ini saya ini contohnya balik ke atas ya. Ini kebijakan penjualan ya. Halo? Iya, Pak. Nah, ini artinya apa? Kalau lihat dari sini, ini semua piutang tertagih. Ya. Tertagih nggak? Karena 10% tambah 85 tambah 5 adalah 100. 100%. Nah, kalau misalnya nanti suatu saat ada soal, ya, kalau ada soal, misalnya gini, 10% diterima pada bulan penjualan, 85 diterima 1 bulan setelah bulan penjualan, 3% diterima 2 bulan setelah bulan penjualan. Jadi berapa tuh? 10 tambah 85 berapa? 10 tambah 85. 95. 95%. 98. Ini bukan 5. Tadi saya contohin. Dan 8. Contoh 8, Pak. contohnya ya. Ini Yang bilang 10, 100. 85. Nah, yang diterima 2 bulan setelah bulan penjualan bukan 5, 3 ya. 3. Ya. 3%. Nah, 2%-nya apa kira-kira? Tak tertagih. Yang tidak tertagih, Pak. Ya. Karena tertagih. kalau tertagih ini 5%, kalau nggak tertagih di sini 3%, berarti 2%-nya tidak tertagih. Ya, udah loss kita gitu. Jadi terima uangnya nggak kita? Enggak. Enggak kan? Nah, Nah, kalau enggak ya udah nggak ada di penerimaan kas, udah hilang aja uang kita aja. Jadi yang kita bukukan nanti 10%, 85 sama 3. 3 gitu kan. 3%. Ya, yang duanya nggak ada gitu. Ya, itu tadi kalau variasi soal, ada variasi soal seperti itu. Jadi ini soalnya kan semua tertagih semua ini ya. Tapi ada kalanya dalam kenyataannya ada aja yang nggak tertagih gitu ya. Oke. Kita lanjut yang tadi, ini penjualan ya. Ini pengeluaran kas. Ini pengeluaran kas untuk pembelian bahan baku ya. Nah, berikutnya baru penyusunan anggaran kas ya. Saldo awal kas 10.700 dari mana kita ambil? Dari soal. Yang di atas tadi yang saya stabiloin ya. Ya. Iya, Pak. Terus di bawahnya Ya, penerimaan Pak. kas. Penerimaan piutang. Artinya penerimaan piutang ada penerimaan dari hasil penjualan Kredit. Ini 139 kita lihat ke atas ya. 139 yang mana? Kita lihat. Nah, ini nih ya. 139. Lihat nggak ya? Nih. Lihat, Pak. Lihat ya. Iya, Ya, Pak. Di bulan Januari, Pak. Ya. Tunai 4.500. Ini tadi di awal-awal udah diketahui soal kan? Ya. Diketahui soal. Jadi kita jumlahkan 143.545. Ini 139 tambah 45. 4.500, 143.545. Nah, total kas yang tersedia artinya apa? Uang saldo awal kas ditambah penerimaan, itulah kas yang tersedia, yang ada tersedia gitu ya. Jadi ini 154 Iya, Pak. penjumlahan dari 10.700
tambah 143.545 ya. Nah, berikutnya pengeluaran kas. Ya, pengeluaran kas. Pengeluaran kas itu tadi pembayaran bahan baku 26 ya, 26 itu dari atas ya tadi ya. Ini dia 26. 26.650. Kita salin aja. Terus upah langsung. Nah, ini ada di saya apa ya? Ada di ini di tabel yang kita bikin sebelumnya ini. Kita ambil aja dari tabel sebelumnya upah langsung bulan Januari itu berapa ya. Karena upah langsung factory overhead itu ya itu adalah kita dibayar setiap bulan ya, langsung dibayar setiap bulan. Factory overhead kita ambil dari ada yang dari itu ya, dari yang di Excel ya. Saya lagi nggak buka lagi Excelnya. Biaya pembayaran, biaya pajak, administrasi dan biaya pajak. Dapatlah total pengeluaran 100 berapa? 100 berapa? 104.000. 104.461. Ya. Nah, ini saldo kas kita kurangi. Jadi saldo awal ditambah kas yang tersedia ini dikurangi dengan pengeluaran kas 104. Dapatnya 49.755. Ini saldo akhir kas, bukan 31 Maret ini. Saldo akhir kas ya. Saldo akhir kas bulan Januari. Kita lihat ke atas bulan Januari. Ya. Halo? Halo, Pak. Ya. Pak. Sekarang saldo awal kas bulan Februari berapa? 49.785. Dari mana kita ngitungnya? Saldo awal. Iya, yang ini. Tambah 49 ini, kita ngitung dari mana nih? Kas yang tersedia dikurang total pengeluaran kas, Pak. Kas yang tersedia. Apa? Total kas yang Dari tersedia saldo dikurangi akhir total bulan pengeluaran kas, Januari. Pak. Ya. Jadi dari saldo akhir bulan Januari. ini, yang ini kita pindah ke atas nih. Aduh nggak bisa nunjuknya. Yang 49 ini saldo akhir Januari itu sama dengan saldo awal Februari. Ini kita pindahin aja. Kalau di Excel ini langsung pindah di sini. Ini adalah dari sini asalnya ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya, 49.785. Terus kita tambah lagi penerimaan piutang, kita ambil dari tabel di atas, penjualan tunai, kita jumlah ya. Sama seperti tadi, di total kas yang tersedia adalah 201.620. Itu adalah penjumlahan dari 49.000 sekian ditambah 150.000 sekian ya. Iya. Pengeluaran Ya, kas Pak. juga gitu. Kita ambil dari tabel yang ada di Excel. Coba Anda lihat nanti. Saya tadi lupa membuka tabelnya ya. Akhirnya Baik, dapat Pak. kita saldo 46.052. Sekarang saldo Maret berapa? 46.052. Itu kita ambil dari saldo akhir. Saldo akhir Februari. Saldo akhir Februari. Oke. Nah, Maret juga gitu, sama. Kita lakukan sama. Dapatlah saldo akhir Maret berapa? 60. 166.405. 10 ya. Tuh. Inilah kita bikin anggaran kas ya. Anggaran kas. Nah, ini Januari, Februari, Maret.
kalau kita mau bikin anggaran kas triwulan 1, triwulan itu artinya apa? 3 bulan kan? Iya. Iya nggak? Triwulan itu 3 bulan. Iya, Pak. 3 bulan. Triwulan 1 artinya 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Kalau triwulan 2 apa? April, Mei, Juni. April, April, Mei, Juni. Mei, Juni. Juni. Ya kan? Triwulan 3, Juli, Agustus, September. September. Sep. Nah, ya. Jadi ini kita bikin triwulan 1 ya. Kalau ini per bulan kan, Januari, Februari, Maret per bulan. Sekarang kita bikin triwulan. Triwulan 1 saldo awal berapa? Ini 10.700. 10.700. Bukan di jumlah ya. Ini di soal kemarin saya di jawaban dijumlahin ini semua ya. Enggak. Ini kalau saldo awal ambil yang sini aja. Nih, ambil dari sini. Ya. Jangan dijumlah ini, dijumlah semua enggak. Ya. Ini yang saya lihat kebanyakan salah kemarin. Jadi ya ini yang diambil dari sini nih. Ya. Ya. Nah, terus ini baru jumlah penerimaan piutang adalah dijumlah Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa, totalnya sekian. Penjualan tunai dijumlah, ini memang dijumlah ini. Dapatlah 499.780. Ya. Nah, total kas yang tersedia adalah 10.000 ini tambah 499.780 ini dapatlah 510 ini sekian. Ya. Nah, saldo akhir pengeluaran kas ini kita jumlah yang bahan baku 26.000 sekian tambah 31.000 sekian tambah 24.000 sekian 82.000 sekian. Semuanya dijumlah dapatlah 344.075. Nah, saldo kasnya adalah 510 dikurang 344. Ini dapat 166. 400. Nah, ini sama dengan ini. Saldo akhir ini kalau mau cross checknya benar salahnya ini harus sama ini dengan ini gitu. Ya. Iya, Iya, Pak. Pak. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan ini? Mau PDF-nya, Pak. Apa? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini yang sudah bergabung 49 nih, 49 orang. Ini ada Khairul Al-Karim, Diki, Emma, siapa? Banyak ini, 49 orang. Kita ada 70-an. 70. Yang lainnya kemana ya? Halo? Kira kemana ya? Kurang tahu, Pak. Hah? Ada beberapa yang gangguan jaringan, Pak. Hah? Ada beberapa yang gangguan jaringan. Nah, ya dari yang hadir 49 ini. Nggak ada sinyal, Pak. Hah? Tidur. Di 49 yang hadir ini kan di Bogor semua. Jaringannya kurang Karena baik ya, ini, Pak. nggak ada yang di Iya, kampung Pak. di Jawa sana. Nggak ada, Pak. Di Ada grup nggak tahu kelas sih. pada bilang gangguan jaring. Ada, Pak. Komtinya mana komtinya? Saya. Komtinya Vita sama Bagas ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Coba foto ini, apa kan di sebelah kanan ini bisa difoto siapa-siapa temennya. Kan ada berapa orang ini ya? Suruh screenshot aja, Pak.
Iya, screenshot maksud saya gitu. Ya, Pak. Ya. Screenshot. Ada yang mau tanyakan? Halo, halo. Tidak, Pak. Kok sih yakin aja enggak? Hai. Halo, halo. Halo, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Halo, Pak. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, gini, coba dibaca lagi, ya. Dibaca lagi soalnya sama jawabannya. Nanti kalau ada yang kurang kurang paham, ditanya di grup WA aja ya. Ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau nggak ada, kita Siap. akhiri aja kali ya. Ya, Pak. Ya, Ya. Iya, Pak. Iya, Ya, Pak. saya Aung belum mandi. Hah? Aung belum mandi. Siapa? belum mandi. Ya, memang pantas tadi ini baunya sampai ke sini nih. Pak, emang mandi, Pak. Laptopnya sama anak saya tuh ada agak canggih gitu, jadi bau-bau tuh bisa sampai ke sini katanya. Boleh, Pak. Kalau dari saya bau makanan saya kirim nih ya. Baik ya, saya yakin dengan Vicon ini nggak maksimal lah ya dibanding kita tetap muka, tapi memang kondisi COVID ini mau nggak mau ini ya cara yang terbaik lah ya untuk kita lakukan. Kalau informasi dari fakultas apa? Informasi mengenai perkuliahan kapan? Yang tetap muka belum ada? Belum ada, Pak. Belum ada Rizky. Apa? Suruh di rumah aja. Belum ada suratnya. Oke. Surat apaan? Ya. Oke ya, kalau gitu kita akhiri ya. Silakan tetap belajar di rumah walaupun mungkin gangguan itu tetap ada ya. Yang kedua, ya jaga kesehatan dan memang diminta untuk tetap di rumah gitu. Ya kalau keluar seperlunya aja ya, seperlunya aja kan mungkin. Ini apa ada yang di tempat kos nggak nih? Nggak ada ya? Nggak ada. Kurang tahu, Pak. Oh ya, oke. Oke ya kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua ya. Jaga kesehatan semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih, Bapak. Terima Terima kasih. Terima kasih, Bapak.